Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai bab 2 interaksi sosial dan lembaga sosial, subbab pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai interaksi-interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan interaksi sosial itu terbagi dua, ada yang asosiatif dan disosiatif. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama, yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam konteks kegiatan sosial di masyarakat, kita individu per individu ataupun kelompok per kelompok tentunya tidak lepas dari adanya interaksi satu sama lain. Adanya interaksi itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Nah, sehingga lambat laun atau lama-kelamaan interaksi untuk memenuhi kebutuhan itu akan melahirkan sebuah lembaga-lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang lainnya. Proses terbentuknya lembaga sosial. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Peristiwa aktivitas manusia yang selalu diulang-ulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mencari berbagai alternatif kebutuhan itu akhirnya melembaga dan melekat pada masing-masing individu. Nah, jadi proses terbentuknya pun diawali dengan interaksi sosial, aktivitas manusia yang berulang-ulang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Sehingga lahirlah lembaga-lembaga sosial. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Adanya interaksi sosial antar individu dan kelompok, maupun interaksi sosial antar kelompok, di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan hidupnya. Maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Nah, kita ambil contoh. Manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Itu adalah salah satu contoh proses interaksi sosial yang membentuk lembaga sosial. Contoh lembaganya adalah sekolah. Nah, ini ada contoh lain. Manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan diatur dalam lembaga ekonomi. Misalnya bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Nah, karena adanya kebutuhan-kebutuhan nafkah, kebutuhan ekonomi, akhirnya lahirlah lembaga-lembaga yang menaunginya, seperti adanya pekerjaan-pekerjaan untuk orang dapat mencari nafkah. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan orang sakit, terbentuklah rumah sakit, dan juga dibutuhkanlah dokter-dokter, perawat, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut. Nah, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Apa pengaruhnya? Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama,
menghargai, menghormati, hidup rukun dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Perlu kita pahami kembali bahwasanya dengan adanya interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, maka dari itu terbentuklah lembaga-lembaga sosial yang akan membantu proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. Di gambar terlihat bahwa orang-orang sedang berdiskusi, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Lalu ada gambar sedang gotong royong memperbaiki fasilitas di desa itu untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, biasanya lahirlah lembaga untuk di desa, contohnya Karang Taruna yang mewadahi pemuda-pemudi di desa tersebut dan lain-lain. Nah, juga ada ibu-ibu di pasar yang berjualan, yang membeli sayur-sayuran dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang akan mempengaruhi pembentukan lembaga sosial. Sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari kembali materinya. Buka buku paketnya untuk menambah referensi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.